Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Halo traders, nah kembali lagi kita pada siang hari ini akan live trading saham Indonesia. Nah kira-kira apa aja nih saham pilihan yang sudah kita siapkan yang mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan profit. Nah sekarang saya sudah bersama analis Astronaci dengan... Saya Kevin, analis dari Astronaci. Oke. Nah siang hari ini kira-kira saham apa nih yang udah kita siapin? Nah, terus juga pada siang hari ini kita temanya lumayan menarik nih. Modal 100.000 atau ratusan ribu bisa menghasilkan profit sampai jutaan. Mantap, menarik banget ya. Menarik banget. Terus juga kita akan bahas nih stok CFD dan juga instrumen-instrumen lainnya. Jadi kita compare. Betul, compare nih kira-kira mana sih yang lebih asik, mana sih yang lebih mendapatkan keuntungan serta juga resikonya tentunya. Oke, yuk kita lihat langsung aja ke chartnya ya. Boleh. Jadi kita langsung live trade ya. Ini marketnya masih buka sampai jam 3 kalau di Indo. Ya. Oke. Yang potensial sekarang kita coba EMTK. Nih, tadi saya biar baru lihat EMTK. lebih banyak pairnya. EMTK mana nih? IMTK sektor nah ini. Oke. Ini template-nya mau diganti yang EMA. Oke, nah kenapa EMTK ini menarik? EMTK itu kalau kita pakai garis trend line itu dia udah keluar dari bearish trend line-nya. Dia udah breakout dari bearish trend line-nya, bergerak secara impulsif. Dan ini sudah jam 2, jadi secara nggak langsung tuh candle-nya udah cukup matang ya, karena kan tutupnya jam 3. Jadi bisa dibilang dia confirm breakout dari bearish trend line-nya. Sekarang apa yang harus kita lakuin? Nah, ada dua pilihan. Kita bisa, pergerakannya tuh bisa dia naik dulu sampai kayak gini, lalu retest trend line-nya. Nah, itu pilihan pertama, baru setelah itu dia lanjut naik terus. Atau pilihan keduanya dia nggak retest sama sekali, dia naik terus. Nah, itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Kalau ada yang suka buy on retest, ya tunggu retestnya dulu. Tapi kalau mau beli sekarang juga nggak masalah. Nah, sekarang yang jadi masalah itu stop loss-nya seberapa lebar. Kalau kita pakai stop loss yang paling bawah itu pasti udah kelebaran ya, karena kalau di Orbi itu bisa sampai, ini harga sekarang berapa nih Om? Nggak kelihatan. Diklik ininya aja. Nih, sini. Gimana? Ini. 1.800. Nah, kalau stop loss-nya 1.500 kan berarti sekitar 300 pip ya, terlalu lebar. Oke, jadi kita bisa naikin ke minor support-nya. Nah, di sekitar 1580. Jadi masih oke nih, sekitar 180 pipan, 200 pipan. Nah, memang kalau di saham itu kita nggak bisa compare sama gold, sama yang lainnya ya. Kalau di gold kan kita stop loss-nya paling cuma sekitar 70 pip, mentok-mentok 100 pip. Nah, kalau di saham itu memang volatilitasnya cukup tinggi, karena take profit-nya kita juga bisa sampai 300-400 pips, makanya stop loss-nya juga 200 pip itu menurut saya masih wajar-wajar aja gitu. Selama risk to reward ratio-nya itu masih oke. Ya. Nah, kita bisa open posisi nih. Kalau kita mau open posisi sekarang 0,01, kita open buy langsung ya Om ya. Tunggu, sabar dulu. Gimana? Pemirsa yang di YouTube belum disapa nih. Oke. Dari mana aja yang udah hadir? Ada Pak Henderu. Pak Henderu hadir. Dari mana Pak Henderu?
Kalimantan Barat ya itu ya? Sintang. Betul nggak? Sintang, Kalimantan Barat. Terus juga ada Pak Abdullah Sastra hadir. Pak Witson, Om J, sekarang lagi volatile apa nih marketnya siang-siang? Karena kita lagi trading saham, jadi kita cari saham yang bisa menghasilkan profit. Terus ada Pak Roni Mario hadir. Ada juga Pak Rudi Hermanto. Dari Ternate, mantap, jauh-jauh nih. Yang dari Jakarta belum muncul, yang dari Jakarta mungkin sibuk kerja kali ya. Dari BSD. Belum sempet chat justru, dia sibuk live trade mungkin. Bu Almira ya, Bu Almira dari mana Bu? Oke. Nah, kalau misalnya ada yang pengen tanya, silahkan langsung chat di kolom chattingnya ya, gitu. Oke, kita kembali lagi nih. Yep, oke. Kevin, tadi saham EMTK ya? Nah, jadi saya lihat ada yang potensial namanya EMTK sahamnya. Dan kita bisa buy sekarang, jadi buy on breakout ini termasuknya. Ya. Oke. Dengan stop loss kisaran di harga 1.590-an. Target profitnya dulu, mungkin Oke. kita ukur dulu. Nah, target profitnya itu bisa sampai ke klasik resistensinya. Itu di 2150-an. Berarti targetnya 300 pip. Yep, sekitar 300 pip. Jadi secara risiko juga masih bagus ya Om ya. Itu moving average-nya kayaknya ngeganggu. Oh, boleh, boleh. Ini mau, Boleh mau kita ganti aja, Pak. Apa chartnya jadi warna putih apa gimana? Oh, pakai kosongan aja. Kosongan aja ya. Siap. Ulangin lagi deh biar lebih jelas. Nah, kan lebih kelihatan. Nah, saya ulangin lagi ya teman-teman. Jadi Ya. ini kan secara trend line dia udah breakout ya. Dan ini kalau kita pakai swing yang lebih kecilnya lagi, ini juga sudah breakout ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakuin? Kita bisa buy on breakout sekarang dengan 0,01 lot. Stop lossnya itu di minor supportnya. Karena kalau kita pakai major supportnya itu jadi terlalu jauh, bisa sampai 300 pips lebih. Nah, jadi kita pakai minor supportnya. Targetnya kita juga pasang di sekitar 2150 itu merupakan target pertama. Ada kemungkinan dia juga naik terus sampai tutup gap di 2.600 gitu. Wow. Jadi lumayan ya, tapi kuat-kuatan tahan. Banyak orang yang nggak bisa tahan kan. Jadi terserah Bapak Ibu lagi bisa tahan sampai berapa lama gitu. Betul. Dan disclaimer on jangan lupa. Oke. Iya. Ini profitnya buat masing-masing, resikonya juga ditanggung masing-masing ya Om J ya. Betul, betul. Nah, ini kita langsung pasang atau gimana nih? Boleh, pasang aja 0,01. Oke. Nih. Ini. Accept ya. Oke, oke. Udah belum? Sudah, tinggal diatur stop loss sama take profitnya. Nah, pasang stop lossnya juga langsung bisa ditarik, gampang banget ini. Pasang take profitnya juga, nah langsung ditarik. Yap. Oke. Mungkin kita bisa review dulu nih, kemarin ada saham apa aja sih yang udah ada di posisi. Oke, apa aja tuh Wih, kemarin tuh? Mantap. Wah, udah walaupun hijau semua nih ya. mau buy, mau sell, semuanya profit. Oke, kita lihat dari yang profitnya paling besar dulu nih. Ada saham Asa. ASA. Mungkin kalau Kevin bisa analisakan. Asa mana nih Asa? ASA tinggal tarik coba dari sini ke sini bisa nggak? Nggak keluar ya? Nggak keluar ya. Nah, ini udah nih. Asa. Oke, jadi Asa ini kita open sell. Kebetulan tadi itu sempat sampai ARB. Buat teman-teman yang nggak tahu ARB itu dia kalau di Indonesia ada batas bawahnya ya, ada batas atas sama batas bawah. Nah, batas bawahnya itu namanya ARB. Itu maksimal 7%. Nah, sekarang harganya udah lumayan naik. Tadi sempat ARB jadi profitnya lumayan banget tuh tadi kalau bisa sampai ARB. Nah, ini targetnya bisa turun terus sampai
ke cluster supportnya. Ini udah bener TP-nya. Jadi kita tunggu aja dulu. Mungkin 2-3 hari bisa sampai ke TP-nya. Gitu. Tadi ARB-nya jam berapa? ARB tadi saya lihat siang-siang gitu ya, sebelum istirahat. Sebelum istirahat. Nah, kalau untuk di CFD market, jadi kalau misalnya saham Indonesia itu ARB, katakan ARB-nya itu jam 11. Yep. Nah, di CFD itu masih ada kesempatan untuk trader melakukan transaksi selama 30 menit gitu. Jadi misalkan ARB-nya jam 10 gitu. Jadi selama jam 10 sampai jam 10.30 itu masih kita bisa trading ya. Betul. Setelah 10.30 udah nggak bisa. Ya, jadi setelah 30 menit setelah ARB itu nggak bisa diapa-apain lagi. Nunggu besoknya lagi. Kalau dia naik lagi kayak gini, udah nggak ARB lagi gimana? Kalau misalnya udah nggak ARB lagi dan harganya itu naik, kita bisa trading lagi. Bisa trading lagi kan? Gitu. Oke. Cuma kalau di saham saham spot tidak bisa ya? Di saham spot, Kalau kalau dia- harganya naik lagi ya bisa-bisa aja. Kita bisa tradingin lagi, normal. Oh berarti sama ya, harga yang di spot sama yang di CFD Iya itu dong. berkesinambungan. Yep. Chartnya kan juga sama. Iya betul. Nah, Jadi ASA ini outlook-nya masih bagus, mengarah terus ke bawah. Ini dia barusan break support ya. Jadi buat Bapak Ibu yang udah ada posisi short sell di Orbi itu tahan terus aja nggak masalah. tahan terus ya. Yap, Gak usah takut, market merah, ingat Orbitrade. mantap. Nah, terus selain ASA ada apa lagi? Oh, kita mau lanjut yang kemarin dulu ya. Boleh. Atau kalau Kevin tadi ada beberapa saham pilihan? Oke, tadi kan kita udah bahas satu Medco. Satu MTK. MTK. Nah, ini saya ada satu lagi Medco namanya. Oke. Kita ganti template yang kosongan. Kosongan aja. Yep. Nah, ini secara tren dia bullish ya, udah jelas bullish dan sekarang dia lagi koreksi. Nah, yang jadi pertanyaan ini dia udah valid swing. Jadi kalau kita mau open posisi buy on weakness itu bisa-bisa aja gitu. Jadi ini udah valid swing di sini, dia udah break dari candle-nya yang kemarin. Nah, Ya. stop loss-nya ini pendek. Nah, karena dia buy on weakness. Dan kebetulan ini kan angkanya angka kecil ya. Kalau di CFD angka kecil itu persentase pips-nya pasti lebih kecil daripada yang ribuan, puluhan ribu, itu pergerakannya pasti lebih volatile. Nah, ini dari harga sekarang itu 5,9 buy-nya di harga 600, stop loss-nya itu di 560. Jadi sekitar 40 pips. 40 Nah, pips. jadi buat teman-teman yang nggak kuat nahan yang sampai 400, 300 pips, nah ini 40 pips oke gitu. Saham pilihan. TP-nya di berapa? TP-nya yang pertama kita bisa pakai 1618. Tarik dari swing high ke swing low-nya, kita pakai XAY Fibonacci external retracement di mana 1618-nya itu di harga 700 ya ini ya. Oke, 700 merupakan target pertama. Target keduanya pakai Fibo 2618. Nah, jadi di sekitar 780 gitu. Kebetulan di harga 700 itu juga ada cluster resistance, yang classic resistance-nya di sini. Jadi ini merupakan target yang cukup ideal. Nah, jadi bagus banget ya, stop loss-nya itu hanya sekitar 40 pips, tapi TP-nya itu 100 pips, jadi sekitar 1:2 gitu. Nah, ini modalnya berapa tuh? Kalau misalnya pengen trading CFD, kan dia kan harga satu lotnya sesuai dengan harga saham. Yap. Berarti kalau misalnya 600 harga saham sekarang 600, berarti kita satu lot butuh $600. Oke, nah Gitu. kalau kita tradingnya 0,01 berarti dibagi 100 gitu ya. Ya, betul. Berarti sekitar $6. $6 gitu. Berarti dengan modal 60.000 ribu rupiah, Udah bisa trading. bisa trading nih di Medco. Medco ya, Medco, Yep. saham Medco. Nah, terus kalau misalnya hitungan profit itu dikalikan 10. 10 misalnya satu lot dapat 100 pip, itu dikali 10 lagi. Karena satu lot. Ya, karena satu lot. Yep. Berarti kalau misalnya 0,1 dapat 100 pip itu dapat $100. Yep. Kalau misalnya 0,01 dapat 100 pip itu $10. $10 ya. Itu modalnya melebihi dari profitnya melebihi dari modal kita. Iya. Modalnya hanya 600, profitnya sampai 10. Yep.
Nah, nanti juga di belakang saya akan bahas nih detail hitungannya gimana sih. Oke, yep. Ini pasti Gitu. masih banyak yang bingung ya, karena hal yang baru gitu. Nah, ini Betul. kita langsung open posisi ya Om ya. Oke. Medco kita buy on weakness di harga 595, stop lossnya kita pasang di sekitar 40 pip. Nah, TP-nya kita pasang di Fibo 1618 di harga 700. Mantap. Buat yang ngikutin semoga profit ya. Amin. Oke. Oke. Tadi ada yang request dari Bu Erni Gultom. Banyak nih requestnya nih. Adro dan Java. PTBA, Adaro, dan Java. Oke. Mana dulu nih PTBA? Kita lihat. Nih, PTBA. Time frame-nya mungkin yang lebih besar daily. Yep. Nah, ini coba saya besarin chartnya. Oke. Ini candle-nya nggak enak banget ya. Ini gap terus, gap down, gap up. Nah, tapi buat batu bara itu memang akhir-akhir ini lagi volatile karena harga coal-nya juga lagi nggak jelas ya, pergerakannya lagi mau naik atau mau turun masih belum jelas. Nah, jadi support terdekatnya itu di harga 2.550 ya ini ya. 2.550 dan sekarang harganya 2.740. Nah, selama trennya itu masih bullish, itu haram hukumnya buat kita open posisi sell ya. Jadi kalau Bapak Ibu open posisinya sell itu berarti masuknya spekulatif. Nah, kalau kita sekarang carinya fokus ke buy ya, karena trennya masih bullish. Tapi stop loss-nya itu butuh sekitar 200 pips dari harga sekarang. Nah, tinggal kita secara pribadi kuat atau enggak gitu, berani atau enggak ya. Kalau dari weekly-nya gimana? Weekly masih justru dia baru bikin rounding bottom, ini target naiknya masih tinggi gitu. Tapi kan kita tradingnya kan di CFD kan Mau naik nggak mau mungkin turun bisa nggak kuat masalah. nahan sampai 2 bulan, 3 bulan, itu kan pasti terlalu jauh ya. Kalau kita pakai lihatnya weekly. Memang secara long term ya outlook-nya masih naik terus gitu. Tapi pertanyaannya, apakah harga sekarang merupakan harga terbaik untuk kita entry gitu? Takutnya kan kita digocek sampai 100 pip, 200 pip lagi kan sedih juga ngeliatnya gitu. Apalagi harganya besar 27.000 gitu. 2.700 Om ini. 2.700 apa 27.000? 2.700. Oh, Ya, oke, 2.700. Jadi ribuan masih oke lah. Ah, Kalau yang kayak UNTR, ITMG itu udah 20.000 ya, itu lebih tipsnya lebih gede gitu. Nah, kalau saya lebih baik mendingan tutup gap dulu. Nah, tutup gapnya itu di harga berapa nih? 2660. Nah, ini di harga 2660. Ketika dia turun sampai harga tersebut, teman-teman bisa open posisi buy dengan stop loss-nya itu tepat di bawah swing low-nya gitu. Ya, jadi kalau sekarang masih wait and see dulu. Ya. Ini untuk PTBA. Gitu. Terus tadi ada apa lagi? Adro sama Java. Adaro sama Java. Oke. Adaro. Nah, Adaro. Nah, ini bentuknya juga sama persis ya, sama kayak yang tadi, soalnya sama-sama batu bara gitu. Jadi analisa saya juga pasti sama persis, supportnya itu masih. Nah, tapi bedanya sama yang tadi, ini udah tutup gap. Gitu. Jadi yang tadi belum tutup gap, yang sekarang udah tutup gap Adaro-nya. Nah, dan Adaro ini angkanya lebih kecil, 1000-an. Jadi dari 1.730-an di harga sekarang, itu supportnya itu di 1640, jadi di sekitar 100 pips. Nah, jadi kalau mau stop loss ya sekitaran range 100 sampai 120 kan masih oke gitu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau open posisi buy, ini boleh-boleh aja karena stop loss-nya dikit dan targetnya itu lumayan lebar. Jadi begitu dia breakout dari resistance-nya, itu dia bisa lanjut naik terus. Nah, karena secara tren juga masih bullish. Nah, targetnya di
1618 itu di sekitar 2180-an. Jadi itu oke banget ya targetnya, masih jauh banget. Kalau resisten terdekatnya itu target minimumnya itu di harga 1970-an ya. Itu untuk target minimum. Itu juga sudah risk to reward-nya di atas 1/1 gitu. Jadi udah oke buat di tradingin Adaro ini. Gitu. Oke. Mana nih, Om? Nah, Menarik ya. Kalau misalnya Ko Kevin sendiri lebih ngejagoin saham apa? Kalau saya sekarang di spot market saya fokusnya itu tetap di banking ya, karena long term banking itu masih bagus. Sama ada semen ya. Jadi di klub lagi fokus semen gitu. Karena semen in the long term, in the medium term sekitar 6 sampai 1 tahun ke depan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu bagus outputnya. Oke, ngomongin banking nih, kan kemarin BBCA habis stock split. Yep. Nah, itu bisa nggak kita buat tabungan, simpen sampai berapa lama gitu? Kalau di spot market itu bisa. Memang di spot market itu didesain untuk holdnya itu long term ya. Jadi kita bisa tahan sampai 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, itu juga nggak masalah gitu. Buat tabungan. Ya, tapi kalau kita mau nikmatin trading jangka pendeknya itu bisa trading di Orbi gitu. Karena secara persentase profitnya juga pasti lebih besar daripada di spot market gitu. Betul. Oke. Nah, jawab pertanyaan lagi. Ada dari Bu Juna Kim. Pewon. Oke, Pewon ya. Udah ada belum ya di Orbi? Pewon. Belum ada ya Pewon Iya, ya. kayaknya saya juga jarang lihat. Properti, bentar. Adanya CTRA, Pewonnya belum ada. Ya. Pewon belum ada ya, Bu Zunakim. Nanti kalau misalnya kita sudah tambah lagi. Ini kita masih ada update terus ya? Om, Iya, ya? masih akan ada update terus. Oke. Bahas gold dikit Pak, boleh dari Bu Kamikaze. Pak Kamikaze atau Bu Kamikaze tuh? Pencinta gold ya ini ya. Oke. Oke, kita mau bahas gold atau Coba lihat saham gold dulu deh, gold dulu. Oke. Intip sedikit. Gold ya, oke. Bentar. Goldnya di sini bisa nggak Om? Ada. Ini ya, tapi kok nggak bisa ya? Ah, itu codingannya beda. Nih, akunnya akun syariah. Oke. Gold, nah kalau gold ini analisanya sedikit berbeda karena kita pakai H4 ya. Kalau tadi di saham kan kita pakai daily. Nah, gold H4 itu, wah kita lihat kocokannya besar banget ya. Ini ada satu candle yang panjang, false break, banting atas bawah. Kalau udah bentuknya kayak gini, apa yang harus kita lakuin? Jangan trading. Ya. Ini memang sedikit menyebalkan, tapi itu kita sebagai traders ya kita harus akui memang kalau marketnya lagi anomali ya itu sulit buat kita prediksi. Daripada kita gamble di market, lebih baik kita wait and see dulu. Selama dia nggak bisa tembus di mother candle-nya yang panjang ini, selama dia masih bergerak di situ-situ aja, itu lebih baik nggak usah trading sama sekali. Ya, itu kesimpulan yang paling bijak. Jadi range harganya itu di harga 1780-an sampai 1815. Itu untuk range sideways besarnya gitu. Jadi untuk 1-2 hari ke depan gold akan bergerak di situ-situ aja. Sampai nanti dia breakout atas atau bawah, nah baru itu kita bisa analisa kembali gitu. Enaknya gimana. Tapi untuk sekarang ini lebih baik wait and see dulu. Oke, gold. Kemarin juga saya live trading nih gold. Cuan atau enggak tuh? Cuan tapi BP. Setelah itu pasang buy limit, loss. Nah, jadi memang kalau lagi sideways gini paling enak scalping ya. Jadi kita cuma manfaatin 20 pips, mentok-mentok 30 pips. Betul. Itu udah paling bagus. Kalau kita ngejar sampai 70 pips, 100 pips itu susah banget ya. Karena pasti gampang kena BP gitu, dikit-dikit kena BP. Iya. Jadi buat penggemar gold ya sabar-sabar aja dulu gitu. Tunggu-tunggu momentumnya dulu aja. Mungkin Desember kali ya nanti goldnya mulai meledak. Nah, nanti kan kalau awal tahun udah mulai itu ada Mercury retrograde yang baru lagi. Nah, itu mungkin goldnya bisa kembali bullish gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Erik Wandi. Untuk mencapai TP biasanya berapa hari Om J? Nah, ini kayaknya yang saham tadi nih. Oke. Jadi kalau yang saham, karena kita analisanya pakai daily, jadi yang pasti nggak bisa 1 hari trading ya. Itu yang harus digarisbawain dulu.
Jadi kalau teman-teman berharap satu hari trading, berarti sahamnya yang lebih besar lagi. Misalkan kayak ITMG, UNTR yang satu hari itu pergerakannya bisa sampai 500 pips, 400 pips gitu. Tapi kalau saham-saham yang ribuan, karena satu hari itu pergerakannya di bawah 100 pips, itu kita agak susah buat take profit satu hari. Jadi yang ideal ya mungkin paling sekitar 4 hari, 5 hari, itu udah bagus di saham gitu. Jadi kita bisa dapat sekitar 100 sampai 150 pips dalam waktu 4 hari. Oke, nah setelah ini saya pengen kasih tahu juga nih, saya udah siapin beberapa saham, beberapa instrumen dan juga saham. Kira-kira kalau trading dalam waktu tertentu profitnya berapa sih? Oke. Gitu. Mana yang lebih baik, CFD kah, spot kah, gold kah, atau instrumen-instrumen lainnya? Oke. Nah, jangan kemana-mana, kita akan saksikan sebentar lagi. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Oke, nah tadi kan udah ada yang nanya beberapa saham dan juga gold. Sekarang gimana sih perhitungannya, terus berapa profitnya? Karena pada siang hari ini kita akan bahas sedikit materi modal ratusan ribu bisa profit sampai jutaan. Oke. CFD stock versus other instrument. Nah, kita lihat aja yuk langsung. Nah, di sini saya udah kasih gambaran. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini ada beberapa saham yang sudah saya pilih. Ada Antam, terus ada Arto, ada ASA, BBRI, BBTN. Ya. Nah, ini masing-masing saham itu memiliki fraksi. Jadi fraksi itu seperti spread. Jadi kalau misalnya harganya saham itu di bawah 2000, itu fraksinya 5. Bisa lebih kecil lagi sih. Jadi kalau yang bedanya sekitar 50 ke 51 itu yang di bawah 100 itu satu. Jadi kalau misalkan saham-saham seperti Friend gitu. Nah, itu fraksinya dari 70 ke 71, 72, 73 jadi bedanya satu. Nah, itu ada level-levelnya. Teman-teman bisa search sendiri di Google juga udah ada banyak gitu. Iya. Itu berarti fraksi yang satu ya. Tapi kayaknya kalau di CFD ini kita non-tiadakan. Oh, nggak ada. Yang kecil banget nggak ada ya? Yang kecil banget nggak ada. Oke, Jadi startnya dari 500 sampai 2000 itu masuk ke fraksi 5. Oke. Gitu. Dari 2000 sampai 5000 masuk fraksi 10 dan dari 2000 ke atas itu masuk fraksinya ke 25. Gitu. Maksudnya fraksi pergerakannya. Misalnya contoh salah satu saham ini ada Indi ya. Harga saham Indi dia kan di 1980. Nah, dia masuk ke fraksinya fraksi 5 karena harganya masuk di bawah 2000. Setiap pergerakan itu jadi 1985, 1990. Nanti ketika harga saham Indi ini sudah di atas 2000, itu fraksinya berubah. Gitu. Upgrade dia ya. Upgrade. Jadi fraksinya berubah jadi fraksi 10. Nah, modalnya berapa sih kalau misalnya kita pengen trading saham CFD ini? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada saham Arto nih. Arto harganya 14.000. 14.800 ya. Yap, 14.900-an. 14.900. Berarti kalau kita pengen trading saham Arto itu kita harus siapkan modal $14.900. Buat trading satu lot. Buat trading satu lot. Oke. Nah, tapi di CFD ini kan ada mini lot dan juga ada micro lot. Jadi kalau kita pengen trading
mini lot 0,1 berarti dibagi 10 aja. 1.400. Kalau misalnya kita pengen trading 0,01 berarti 0,01 berarti 140. Yep. Gitu. Itu yang fraksinya 25. Terus yang fraksinya 10. Kayak misalnya Antam nih. Antam harganya 2.400 ya. 2.400 berarti satu lotnya sama $2.400. Untuk trading 0,1 itu 240, untuk trading 0,01 itu $24. $24 kali 10.000. Jadi rate-nya itu tetap. Oke. Fixnya $1 itu 10.000. Kita bisa trading 0,01 dengan $24 atau 240.000. Nah, di sini juga saya udah kasih contoh nih modal trading CFD stock untuk saham Indi. Oke. Nah, pada saat gambar ini dibuat, saham Indi itu masih di harga 1.980. Yep. Jadi kalau kita pengen trading satu lot, kita bisa butuh dana 1.980. Yep. Kalau pengen trading 0,1 lot butuh dana 198. Kalau pengen trading 0,01 butuh dana 19,8. Yep. Nah, kita bakalan kasih contoh kalau pengen trading 0,01. Kira-kira butuh modalnya berapa dan profitnya berapa. Nah, ini contoh yang sudah saya siapkan di tanggal 27 September. Jadi waktu tanggal 27 September itu harga Indi itu masih di 1.568. Yep. Nah, nih ini saya rekap ya. Jadi trading saham kan nggak harus harian. Ini saya buat dari tanggal 27 September sampai 5 Oktober. Oke, jadi seminggu ya, cukup lama ya. Nah, kurang lebih ini 1 minggu kan. Nah, waktu tanggal 27 September, harga saham Indi ini masih di harga 1.568. Yep. Dan di tanggal 5 Oktober kemarin, itu harga saham Indi 2.154. Yep. Nah, harga saat ini kan turun lagi nih. Oke. Dia udah naik terus turun lagi. Nah, ini hitungan pipsnya dihitung dari poinnya. Jadi misalnya saat 1.568 ke 1.569 itu 1 pip. Gitu. Jadi dari harga 1.568 ke 2.154 ini 590 pip. Gitu, banyak banget. Nah, perhitungannya kalau kita trading 0,01 lot, 1 pipsnya itu $0,1. Nah, berarti kalau misalnya kita dapat 590 pips, itu kita bisa dapat $59. Yep. Terus juga komisinya beda. Komisinya dibayarkan hanya 1 kali. Gitu. Jadi komisinya per 1 lot itu $30, 0,1 lot itu $3, 0,01 lot itu $0,3. Menarik nih. Jadi ini yang ngebedain antara saham CFD sama saham spot. Kalau di spot itu kan kena komisinya 2 kali ya. Betul. Ketika kita beli sama ketika kita jual. Ya. Nah, kalau di CFD ini kena komisinya hanya 1 kali. Yep. Gitu. Jadi dari tanggal 27 September sampai 5 Oktober dengan modalnya nih, kan modal awal katakan harganya 1.568. Berarti kita beli 0,01 tuh hanya butuh $15, 15,68. Tapi kita bisa dapat sampai $60. Betul. Gitu ya. Berarti hampir 300%. Yep. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen di total-total dengan modal sekitar 157.000 rupiah, kita 1 minggu itu bisa mendapatkan profit 600.000. 600.000. Yep. Mantap banget. Emang kalau di saham CFD itu emang sedikit fenomenal ya. Jadi kalau yang udah pernah trading gold atau Nasdaq itu pasti ngelihat angka 600 pips itu udah pasti ini beneran nggak sih 600 pips Iya. gitu ya. Karena memang kita jangan lihat profitnya doang ya. Kalau kita pasang stop loss-nya itu juga besar gitu. Jadi risk to reward-nya memang sedikit lebar, volatilitasnya memang lebar. Jadi secara psikologi dan mindset-nya kita harus prepare lagi, kita harus siapin lagi dari awal gitu. Ya, Karena gamenya memang totally berbeda gitu. Nah, enaknya kan ini contoh Indi, dia harganya lagi naik. Nah, kalau di chart ini harganya lagi turun nih. Oke. Ini saham Pegas tahun lalu 2020. Jadi penurunan itu bisa mendapatkan profit juga. Hitungannya sama, pokoknya dari harga open sampai harga close itu dikurangin. Yep.
terus tinggal dikalikan 10. Nah, ini contoh yang saham CFD. Sekarang saya siapin ini untuk ke saham Indi beneran nih. Oke. Di spot market. Jadi saham Indi di tanggal 27 September dengan harga yang sama 1.568, terus tanggal 5 Oktober 2.154 ini cuannya 40%. Kelihatannya keren ya. Oh, cuan 40%. Banyak nih. Tapi kalau misalnya kita hitung dalam rupiah, jadi kan untuk trading satu lot itu 100 lembar. Nah, harga saat ini dari harga 1.568 dikali 100 rupiah, sama nih modalnya. Yep. Jadi sama-sama kita punya modal 156.000 sampai 160.000. Tapi perhitungan profit loss-nya jauh banget gitu. Jadi ketika kita beli di harga 156.800 ditambah komisi buy. Tadi yang Ko Kevin bilang kan, buy kena komisi, jual juga kena komisi. Tapi ini setiap broker beda-beda ya, tapi ya mirip-mirip mungkin ya. Ya, jadi komisinya tiap sekuritas itu beda, tergantung sekuritasnya atau brokernya tersebut. Nah, ini contoh kita kena komisi buy-nya 0,15%, maka 200 perak. Jadi kita harus siapkan 157.000 rupiah. Terus di tanggal 5 Oktober harganya di 2.154. Nah, terus dari harga yang mau kita jual, kita dikenakan komisi lagi nih 0,25% dari harga yang dijual, yaitu sebesar 538 perak. Jadi selisih harga atau keuntungan yang didapat adalah 57.000 lah gitu, dengan waktu yang sama, modal yang sama. Cuma mungkin bedanya beda di resikonya aja kali ya. Kalau misalnya di saham spot itu kita nggak akan margin call. Betul, duitnya nggak akan hilang. Ya, duitnya nggak akan hilang. Tapi kalau misalnya di spot market ini, kita ada potensi untuk hilang gitu. Jauh banget kan kita, pada waktunya sama di spot market cuannya 40%, di CFD market cuannya 300%. 300%, ya kan? Cuman beli tinggal tidur. Modalnya juga kan nggak terlalu besar nih. Hanya sekitar 160.000 gitu. Jadi buat trader-trader yang belum cobain CFD market, ayo sekarang silakan coba gitu. Gold trading itu beda lagi. Mungkin trader-trader saham yang belum tahu tentang gold trading, jadi modalnya itu tergantung dari leverage yang disediakan sama broker. Jadi kalau misalnya kita trading tanpa leverage itu butuh modal 100.000 US dollar. Terus di sini contoh kita pakai yang leverage 1/200. Nah, itu dari 100.000 US dollar dibagi 200, kita trading satu lot 500 dolar. Kalau di Orbi 1/200 ya? Di Orbi ada dua. Ada 1/200 dan juga 1/500. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sama, katakan sama lah. Kita trading 0,01 lot. Nah, ini kan satu lot 500, 0,1 50, 0,01 itu 5 dolar. Nah, perkaliannya 1 dolarnya itu 10.000. Kita trading sama nih, saham Indi sama gold. Sama-sama punya uang 150.000 sampai 160.000. Nah, di harga gold tanggal 27 September ini harga 174.919. Nah, pada tanggal 5 Oktober harganya di 175.985. Ini dapat 107 pip. Gitu. Nah, kalau misalnya kita trading 0,01, satu pipsnya itu 0,10 dolar. Nah, which is kalau misalnya kita trading dapat 107 pip, itu kita dapat 10 dolar. Tapi kan ini modalnya hanya 5 dolar. 50.000. Nah, kita samain, ibarat kata sama-sama punya uang 150.000, berarti ini kita 3 kali lipatnya. Gitu. Jadi kita masuknya 0,03 lot ya. Betul. Nah, kita di sini masuk 0,03 lot untuk ketahanan dana 15 dolar gitu untuk margin yang disiapkan. Tetap Indi lebih besar. Tetap loh, saham si Indi lebih besar. Jadi Indi tetap 2 kali lipatnya ya. Indi tadi hampir 60 dolar. Iya, betul. Nah, itu perbandingan antara saham CFD, saham konvensional ya di sekuritas dan juga gold gitu. Nah, kalian mau pilih yang mana? Silakan pilih sendiri. Sukanya trading apa? Oke, kita coba bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Nah, dari siapa nih?
ada pertanyaan yang Oke, tadi ada Pak Andika ini tanya tingkat kepastian tutup gap itu 100% ya, apapun marketnya. Jawabannya di financial market tuh nggak ada yang 100% ya. betul. Kalau pasti tutup 100%, saya udah jual rumah, saya udah gadein mobil, langsung saya all in di satu market juga, itu kan bukan game. Nah, gamenya itu ya di sini nggak ada kepastian, tapi kita ngomongin probability. Tutup gap itu ya kemungkinan 70% pasti ketutup in the short term ya. Jadi di atas persentase 60% itu udah bagus ya menurut saya kalau kita bisa pastikan itu. Kita bisa konsisten 70% terus winning rate kita. Gitu. Betul banget. Mau itu di saham lokal, mau di gold, mau di CFD, Yep. nggak ada yang 100%. Nggak ada yang 100%. Kita open bisnis aja, kita buka bisnis itu juga nggak ada yang 100% pasti berhasil gitu. Betul. Pasti bisa gagal gitu. Jadi perlakukan trading itu seperti bisnis. Gitu. Pertama juga mindsetnya kan. Yep. Pokoknya setiap kita melakukan transaksi atau melakukan perdagangan, batasi resiko. Yep. Gitu. Jangan kita nggak batasi resiko sama sekali. Oke, dari Pak Kadek Fiders. Nah, BMRI mentok resisten Pak, apakah bisa di short selling? Nah, semua banking sekarang udah, saya nggak usah lihat chart, saya udah tahu chartnya. Semua banking itu sekarang sudah di area resistance ya. Jadi pertanyaannya apa boleh short sell atau enggak? Tunggu valid swing ya. Selama di situ belum ada swing high, itu Bapak Ibu berarti bunuh diri namanya karena masih ada potensi buat naik terus. Secara tren dia masih bullish. Kalau Bapak Ibu mau short sell, tunggu valid swing high. Dan itu pun juga nggak bisa ambil banyak-banyak ya, karena kita hanya memanfaatkan secondary reaction dari bullish trend tersebut gitu. Biasanya kan akhir tahun tuh saham-saham banyak yang naik ya. Naik ya. Gitu. Jadi mungkin biasanya ini prediksi saya ya, dari sekarang sampai bulan Desember itu dia bikin secondary reaction dulu. Jadi turun sekitar 10-15% untuk bankingnya, baru Desember ke Januari itu ngegas lagi dia gitu. Berarti tepat banget buat yang nonton hari ini segera buka akun di Orbit Trade. Lumayan bisa manfaatin turunnya ya. Lumayan bisa manfaatin turunnya. Lagi pula profit yang didapat juga lebih besar. Yep. Gitu. Tadi saya udah kasih contoh di Indi antara CFD dengan spot market. Di Indi itu bisa profit sampai 300%, di spot marketnya hanya 40%. Oke. Gitu. Apalagi kalau turun kan. Kalau diturun ya di spot market kagak bisa ngambil profit. Oke. Malah kita nunggu harga lebih murah. Nah, ini ada satu lagi yang saya perlu garis bawain ya. Kalau kita trading di gold, itu kan harganya beda dengan trading view ya. Kalau Bapak Ibu ada yang suka trading view, itu chartnya MT5 sama di trading view pasti jelas beda karena brokernya kan beda-beda. Ya. Tapi kalau di saham, itu asiknya adalah saham itu harganya sama semua. Jadi kita bisa pakai analisa di trading view buat trading di MT5 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka gambar-gambarnya itu di trading view, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena chartnya 100% sama gitu. Oke, mau naik, mau turun, ada pattern apa? Sama persis. Sama persis. Yap. Jadi kan ada orang yang nggak suka MT5 ya, garis-garisnya agak repot karena toolsnya juga terbatas. Ya boleh-boleh aja trading analisanya di trading view gitu. Oke, kalau misalnya dia sudah punya broker nih, analisa di brokernya juga boleh. Nah, itu perlu ditanyakan lagi, brokernya sesuai dengan harga spot atau enggak gitu. Karena setahu saya belum ada broker Indonesia yang trading CFD Maksudnya saham di ya. sekuritas. Oh, di sekuritas sama dong. Sama ya. Sama. Tapi juga di sekuritas juga menurut saya chartnya juga kurang bagus ya. Oh, gitu. Jadi memang paling bagus memang semua orang sukanya di trading view Trading gitu. view. Iya, jadi gambarnya juga menarik, toolsnya juga banyak gitu. Jadi nggak masalah kalau mau gambar di trading view gitu. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih tentang forex. Kamu lihat putih. Euro USD naik apa turun? Soalnya jam 15 ada news euro turun. Oke. Nah, news euro turun itu ini udah jam berapa sih? 12.48. Berarti newsnya belum terjadi ya? Ini salah. Oh, salah. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang ini jam 14.50. Saham udah tutup. 14.50. Jadi newsnya tetap belum terjadi ya. Nah, selama newsnya belum terjadi itu kita nggak akan bisa tahu hasilnya itu bagus atau jelek ya. Jadi daripada kita pikirin newsnya, kita pusing-pusingin hasil newsnya itu seperti apa, kita fokus ke price action-nya Pak. Jadi tetap price action itu discount everything gitu. Nah, kalau kita mau lihat Euro USD nih. Boleh, silakan. Oke, Euro USD.
Euro USD. Ini Euro USD. Ditarik aja. Nah, udah ya. Nah, kita pakai H4. Nah, dia masih secara tren masih bullish ya, tapi dia masih di dalam sideways besarnya. Ini dia masih membentuk base besar dengan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin? Kita tunggu sampai newsnya ada dulu ya. Biasanya begitu newsnya di-announce, langsung volatilitasnya menggila gitu. Jadi dia bisa false break, dia bisa breakout impulsif. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu dulu, tunggu sampai dia breakout. Nah, baru kita entry gitu. Kita entry ketika dia retest juga boleh gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini kita wait and see dulu karena dia masih di dalam range sideways-nya. Gitu. Boleh nggak pasang buy stop di atas? Takutnya false break. Oh, karena gitu. news itu kita nggak akan bisa tahu volatilitasnya seliar apa gitu. Ya, jadi lebih baik news itu tunggu 10 sampai 15 menit sampai newsnya selesai baru kita open posisi gitu. Karena lebih reda gitu. Volatilitasnya lebih reda. Oke. Setuju sih. Oke. Ada yang request bahas gold lagi nih. Tadi udah dibahas. Bosan kita bahas gold terus. Profitnya juga lebih dikit dari saham Indonesia, Pak. Itu tadi contohnya Indi loh, Om. Iya. Itu Indi itu bukan yang paling liar, teman-teman. Jadi ada saham kalau di Orbi itu kita ada dua yang paling gila, UNTR dan ITMG. Karena itu digitnya itu 20 ribuan ya. Oh. Bisa dibayangin kalau dari 20 ribu ke 25 ribu, nggak usah ke 25 ribu deh, ke 22 ribu, itu kalau di 10%. saham spot itu 10%. Iya. Ya. Which is 10% itu possible dong. Iya. Ya. Mungkin bisa 2-3 hari 10% dapat lah. Ya. Iya. Kalau di CFD itu dapetnya langsung 2000 pips. Bisa dibayangin ya, 2000 pips. Ya. Itu saya teman saya ada kasus kemarin trading ITMG ya. Saya suruh short sell ITMG di pucuk. Terus besoknya ARB. Oh. ARB 2 hari berturut-turut ya. Dia langsung dapat sekitar 2.600 pips dalam waktu 2 hari gitu. Wow. Jadi enaknya di spot itu turunnya hanya 7%, di CFD turunnya bisa sampai 700% gitu. 700 sampai 800%. Nah, tapi ya setelah ARB kan kita nggak bisa trading ya. Ya kebetulan teman saya itu tradingnya sebelum ARB, besoknya langsung ARB gitu. Jadi mantap banget gitu. Dan tradingnya cuma 0,01 lot, dapatnya langsung sekitar $260 gitu. Oke, berarti kan saham ITMG 20.000 ya. Katakan 20.000 untuk satu lot, Ya, 2.000 itu untuk 0,1. Yep. $200 untuk 0,01. Itu modal requirement-nya ya. Iya, modal marginnya. Yep. Nah, dia trading 0,01 berarti siapin dana $200, profitnya? Profitnya $260. $260 dalam 3 hari. Di spot market lagi ARB, lagi turun, Betul. malah di Orbitrade makin profit. Betul, ya. Enak banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Kamikaze 17. Berarti depo $15 aja. 50. Oh ya, $50 aja udah bisa trading saham tertentu. Nah, kalau untuk margin memang kecil berdasarkan sahamnya, tapi untuk di Orbitrade sudah ditentukan untuk saham Indonesia itu kita bisa trading akun yang profesional. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen trading saham Indonesia itu deposit awalnya harus 1.000 gitu. Nanti kalau mau tradingnya $50, $100, $200 nggak apa-apa. Yang penting diaktifkan dulu akun profesionalnya itu store dengan dana $1.000 gitu. Oke. Dan juga kalau open posisinya kan mau $100 gitu, kalau modal kita cuma 100 kan berarti full margin kan nggak bagus juga ya. Ya, Jadi kita betul. nggak ada money manajemennya gitu. Jadi makanya kita atur $1.000 ya biar kita ada money management yang sehat gitu ya, Om ya. Oke. Oke. Ada yang tanya Nasdaq nih. Dari Nasdaq kalau buy sekarang gimana? coba dilihat dulu chartnya. Saya jelasin Nasdaq di sebelah king-nya nih. Mana nih Nasdaq? Oke. Nggak ada ya Nasdaq ya? Ada dong. Mana Nasdaq coba cari.
Oh ini nih, Nasdaq nih. Ya, ya dan di tengah-tengah. Nasdaq, kita pakai H1 aja deh. Nasdaq tuh volatilitasnya besar soalnya. Nah, Nasdaq itu dia masih downtrend ya. Kalau kita lihat, ini dia masih bikin lower high terus ya. Dia terus bikin lower high dan dia belum bisa breakout. Yang harus kita lakuin berarti kita pantau di dekat area trendline-nya ya, dekat area bearish trendline-nya. Apabila di situ ada rejection, nih, apabila di situ ada rejection di dekat area trendline, kita bisa open posisi sell. Jadi kalau buat sekarang kita tunggu dulu, gitu. Open posisi sell-nya di sekitar 15.430-an. Ya. Apabila langsung nyentuh trendline, apa boleh langsung open sell? Jawabannya tidak ya. Jadi tunggu rejection, misalkan ada pin bar, ada bearish harami, ada bearish engulfing, atau ada pattern-pattern seperti double top. Nah, itu baru kita bisa open posisi sell. Gitu. Oke, kalau dari analisa kita kan mau naik dulu nih, boleh nggak ngambil buy? Nah, karena memang targetnya itu limited banget di dekat area trendline-nya dan stop loss-nya itu lumayan lebar, pertanyaannya bisa profit apa enggak? Bisa ya. Semua bisa profit. Tapi secara risk to reward ratio itu kurang bagus ya. Itu kurang dari 1, makanya kita nggak usah trading dulu. Gitu. Oh iya, itu profitnya berapa pips ya? Profitnya sekitar 15.370 ke 15.430, sekitar 70 pips ya. Dari gambar juga udah kelihatan nggak Nggak ideal. ideal gitu. Oke. Oh iya, nanti malam Orbi itu juga pengen ngadain coaching session. Oke. Gitu. Mantap Jadi banget. untuk Gratis ya? Gratis, tapi ada minimum dananya sih. Oke. Biasanya yang udah depo 50 atau 100 itu nanti ada syarat ketentuannya. Siapa tuh yang ngajar tuh? Semua dari coaching session, Wah, mantap banget. coachnya Orbi. Mantap banget. Iya, tapi ini untuk internal, Oke. nggak dipublish ke YouTube gitu. Jadi pastikan nanti malam itu hadir karena keren banget. Ada live trading juga, live trading dari Nasdaq, terus juga ada materi-materi yang gimana sih cara kita bisa kembangin modal kita gitu. Jadi nanti malam jam 7 itu linknya atau infonya akan disebar di Discord. Oke. Gitu. Jadi kalau mau join harus join Orbi dulu ya. Join Orbi dulu biar nanti malam bisa ikutin programnya. Gitu. Oke, kayaknya waktu juga sudah jam 3. Yep. Pertanyaannya masih ada yang belum kejawab nggak ya? Udah kejawab semua. Udah kejawab semua ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum jawab, besok harus nonton lagi nih. Karena Orbit TV itu setiap hari akan mengadakan live trading Senin sampai Jumat jam 2 siang. Gitu. Nah, biasanya Sabtu Minggu kita juga kasih video-video edukasi. Yep. Jadi kita kasih video edukasi itu dipublish langsung di Orbit TV. Jadi jangan lupa like and subscribe channel Orbit TV. Terus juga nanti segera buka akun di Orbit TV biar ikut semua event yang ada di Orbit TV. Oke, thank you dari kita. Thank you. Oke, selamat siang. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami